Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Setiawan dari kelompok 3 yang beranggotakan rekan Abdul Aziz, Velasta Dewangga, dan Kani Faizin. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi konvolusi dan korelasi. Untuk yang pertama, konvolusi. Secara umum, konvolusi didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga. Di dalam dunia seismik, deret angka tersebut adalah wavelet, sumber gelombang, reflektivitas bumi, dan rekaman seismik. Kemudian kalau secara matematis, konvolusi adalah integral yang mencerminkan jumlah lingkupan dari sebuah fungsi A yang digeser atas fungsi B sehingga menghasilkan fungsi C. Konvolusi juga dilambangkan dengan asteris sehingga A asteris B sama dengan C, yang berarti fungsi A dikonvolusikan dengan fungsi B menghasilkan fungsi C. Nah, berikut juga ada hasil percobaan pada aplikasi MATLAB. Untuk yang pertama ada citra awal, yaitu ada sebuah gambar motor. Kemudian citra hasil konvolusinya didapat yaitu berupa hasil sketsa dari motor tersebut. Berikut juga ada proses olah citranya gambar motor tersebut dengan menggunakan matriks 5x5. Untuk citra awalnya yaitu dapat dilihat pada gambar 158, 155, 152 dan seterusnya. Kemudian hasil citra konvolusinya didapat 000 dan seterusnya seperti pada di gambar. Untuk hasil yang didapat tersebut pada kali ini menggunakan rumus fx asterisk gx dan nilai masukan yang dipakai adalah minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, 8, minus 1, minus 1, minus 1, dan minus 1. Kemudian yang kedua yaitu korelasi. Secara definisi, korelasi merupakan teknik analisis yang merupakan dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan, measures of association lebih dikenalnya. Kemudian pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Korelasi ini juga bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, bahkan kadang lebih dari dua variabel dengan skala-skala tertentu. Misalnya Pearson's data harus berskala interval atau rasio. Kemudian Spearman dan Kendall menggunakan skala ordinat. Dan chi-square menggunakan data nominal. Pada korelasi ini juga terdapat rumus yang sering dipakai, yaitu fx asterisk gx sama dengan sigma m sama dengan 0, m sama dengan minus 1, f dikali fm dikali gx minus m. Kemudian ini adalah contoh prakteknya menggunakan aplikasi MATLAB, yaitu di awal ada citra korelasi yang berisi angka 01, berisi sinyal 01, 01, 01, 01. Kemudian dimasukkan rumus seperti pada di atas. Kemudian hasil korelasinya adalah 10, 20, 20, 202. Mungkin sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bisa dilanjutkan dengan hasil presentasi dari teman-teman yang lain. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari konvolusi dan korelasi. Yang pertama, fungsi dari korelasi adalah uh, sebagai alat bantu untuk meluruskan sinyal. Nah, uh, seperti yang kita lihat, korelasi dapat digunakan juga untuk meluruskan atau align dengan sinyal. Yang pertama, kita menggunakan contoh sinyal dari EKG, dari elektromagnetik. Yang pertama ini ada sinyal pertama, terus yang di gambar kedua adalah sinyal keduanya. Nah, dengan fungsi konvolusi ini kita bisa menentukan mencari korelasinya, di mana yang kita korelasikan adalah titik tertinggi dari sinyal tersebut. Nah, kita bisa lihat dari sinyal pertama dan sinyal kedua, jika kita gunakan fungsi konvolusi, kita akan mendapat korelasi dari kedua sinyal tersebut yang ada di gambar yang paling bawah ini. Jadi peak dan juga uh, lembahnya, peak to peaknya kita ya kelihatan dengan cara fungsi konvolusi ini. Selanjutnya yang kedua itu fungsi dari konvolusi adalah autokorelasi sinyal sinus dan noise. Jadi autokorelasi dia mengkorelasikan dengan dirinya sendiri, di mana dapat digunakan juga untuk memisahkan sinyal dari noise-nya. Yang pertama ini ada sinyal sinusoidal, terus ada noise-nya juga. Nah, di sini jika kita gunakan jika menggunakan autokorelasi, kita akan lihat di sini ada sinyal yang cenderung naik, yang darinya amplitudenya kecil, lama kelamaan dia akan membesar dan sampai akhirnya dia mengecil lagi. Nah, dengan adanya autokorelasi kita bisa bisa melihat, bisa kita korelasikan noise-nya, jadi kelihatan yang noise-nya paling banyak di mana di gambar yang nomor 4 ini. Jadi noise-nya itu ada yang di paling tengah. Dengan autokorelasi kita bisa menentukan di mana noise itu sendiri. Selanjutnya, konvolusi juga digunakan sebagai autokorelasi untuk memisahkan sinyal dari noise. Nah, kita bisa lihat di sini noise-nya, dan kita gunakan yang di sini gelombang sinus dengan noise. Selanjutnya, yang paling bawah ini kita sudah gunakan fungsi konvolusi. Jadi bentuk sinyalnya, noise-nya akan kelihatan spike-nya ada di mana. Dan yang terakhir, fungsi dari konvolusi ada menentukan korelasi untuk identifikasi sinyal. Nah, biasanya salah satu fungsi dari konvolusi atau aplikasinya korelasi adalah untuk mengenali sinyal dengan cara membandingkan sinyal referensi, sinyal balik dan juga sinyal referensi yang ada. Misalnya dalam hal ini adalah aplikasi radar. Nah, radar di sini yang paling sering digunakan adalah radar pesawat terbang, di mana yang digunakan itu, kalau di radar pesawat terbang itu kan ada dua jenis radar. Yang pertama primary radar dan secondary radar. Nah, kita ambil contohnya yang primary radar. Yang primary radar dia kan cuma menggunakan sinyal dari emitted pulse, terus nanti kena di badan pesawat, baru nanti akan ditransmisikan balik. Kita akan dapat echo atau gembanya, sinyal gembanya akan balik ke antenanya. Nah, sebagai contoh di sini ada transmitted pulse atau chirps-nya. Nah, terus ketika sinyal itu sedang transmit, itu pasti akan ada noise, karena ya ada keadaan atmosfer, ada propagasi, ada ya tergantung propagasinya ke keadaan atmosfer saat itu, pasti akan ada namanya noise. Nah, dengan adanya fungsi konvolusi ini kita bisa menghilangkan noise-nya, dan kita nantinya di akhirnya kita mendapatkan uh, sinyal sinyal receive echo-nya. Nah, ini ditunjukkan di bagian bawah. Jadi kesimpulannya, fungsi dari konvolusi adalah yang pertama, sebagai cara untuk menggabungkan dua array menjadi satu, atau dua fungsi menjadi satu. Di dalam hal ini adalah fungsi sinyal. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dapat digunakan sebagai cara untuk memodifikasi sinyal dengan menghilangkan atau menguatkan beberapa sifatnya, baik dari peak-nya tadi, atau misalkan dari lembahnya itu sendiri, peak atas atau valley-nya. Yang terakhir,
konvolusi juga dapat digunakan sebagai hasil kali 2 persamaan dari polinomial. Jadi konvolusi ini kita dapat dengan cara fungsi konvolusi ini kita dapat memodifikasi sinyal, melakukan filtering, dan juga menciptakan pulse secara berulang, repetitive pulse. Dan juga di korelasi ini kita dapat mendeteksi periode sinyal, menentukan letak sinyal, dan memisahkan sinyal dari noise-nya serta mengidentifikasi sinyal. Itu adalah fungsi dari korelasi itu sendiri, dari korelasi dan konvolusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firasta Dewangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal konvolusi antara dua sinyal diskrit, yang mana rumusnya sebagai berikut. Jadi ini, yang mana CN adalah hasil dari perkalian antara sinyal AK dan BN min K. Jadi langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada sinyal pertama atau AK 1, 2, 1, 0. Dan sinyal kedua adalah yang mana itu BN min K sama dengan 1, 0, 0, 2. Untuk pertamanya penyelesaian ini, untuk pertama dari modul yang saya baca yang di-share oleh dosen, pertama membalikkan salah satu sinyal, yang mana yang saya balik adalah sinyal pertama. Jadi untuk pertama 0, 1, 2, 1. Yang kedua, sinyal kedua 1, 0, 0, 2. Dan yang kedua, langkahnya adalah menggerakkan sinyal pertama ke kanan hingga salah satu value bertemu. Sebagai contoh seperti ini, 0121 digeser ke kanan untuk bertemu antara 1 dengan 1 ini. Jadi untuk value yang bertemu adalah di sinyal pertama yang terakhir dan sinyal kedua yang pertama. Jadi yang bertemu adalah 1. Jadi mereka ini kita anggap aja 0. Jadi ini kali 0 kali 2 0, 0 kali 0 0 kali 0 0, 1 kali 1 1, 2 kali 0 0, 1 kali 0 0 0, dan seterusnya. Dan dari semua ini kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 1. Ini untuk yang sinyal pertama. Yang kedua, kita geser lagi untuk sinyal pertama. Jadi yang bertemu adalah dua value di sinyal pertama terakhir, dan dua value pertama di sinyal kedua. Jadi kita lanjut aja langsung kali 0 semuanya dengan hasil 2. Untuk yang seterusnya kita geser pertama untuk sinyal pertama ke kanan, dan akhirnya ketemunya 3 value, ketemu 3 value sinyal kedua juga. Dan untuk hasilnya adalah 1. Yang selanjutnya kita geser ke kanan lagi, kita ketemu ada hasilnya 2. Selanjutnya kita geser ke kanan lagi, yang mana nanti kita geser sampai semuanya tidak bertemu. Jadi sama aja selesai gitu. Dan ujung-ujungnya ini yang untuk selanjutnya nih hasilnya 4. Yang selanjutnya kita geser ke kanan lagi untuk sinyal pertama, jadi hasilnya 2. Kita geser lagi ke kanan hingga ini yang bertemu 1, dan akhirnya ketemunya 0. Jadi hasil konvolusi dua buah sinyal pertama dan kedua yang saya coba selesaikan adalah 1, 2, 1, 2, 4, 2, 0. Berikut contoh soalnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan pembahasan korelasi. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Abdul Aziz dengan NIM 4141810898. Baik, untuk pendahuluannya saya akan menjelaskan tentang korelasi adalah kunci dari PSD. Kemudian yang kedua, dibutuhkan operasi matematik sederhana.
Yang ketiga, kegunaannya itu menentukan bagaimana korelasi antara dua sinyal pada sistem. Dan yang terakhir, korelasi digunakan bersama dengan konvolasi jika dua sinyal yang sama. Nilai korelasinya 1. Lihat pada pasangan halaman berikut. Baik, di sini ada contoh soal dan tabel dalam bentuk tabel sebagai berikut. Di sini ada 9 kolom, dan yang kolom pertama itu X1 dan X2-nya. Kemudian rumusnya ini, untuk rumusnya R12 atau korelasinya sama dengan 1/n sigma n-1, n yang sama dengan 0, dikali X1 kali n, dikali X2 kali n. Kemudian di sini ada nilai leg J-nya, yaitu sama dengan 0. Yang dimana korelasinya sama dengan 1/9 dikali kolom yang pertama itu 4x, 4 kali min 4 maksudnya, ditambah 2 kali 1, ditambah min 1 kali 3, ditambah 3 kali 7, ditambah minus 2 kali 4, ditambah minus 6 kali minus 2, ditambah minus 5 kali minus 8, ditambah 4 kali minus 2, ditambah 5 kali 1, dimana untuk nilai korelasinya sama dengan 5. Kemudian untuk yang kedua, apabila alternatifnya bergeser ke kanan, ini setara tetapi berbeda dalam arah. Rumus leg J-nya yaitu sama kayak tadi. Untuk korelasi J sama dengan 1/n sigma n-1, n sama dengan 0, kali X1 kali n dikali X2 dikali n tambah J. Kemudian jika leg J-nya bernilai negatif sama dengan 1/n sigma n-1, n ini sama dengan 0, X2 kali n dikali X1 kali n min J. Nah, di sini ada soal lagi, yaitu ada dalam bentuk tabel, di mana ada 9 kolom, tapi yang untuk X2-nya di sini hanya sampai kolom ke-6. Yang rumusnya di mana korelasi leg J-nya sama dengan 3, itu sama dengan 1/9 dikali 4 kali 7 ditambah 2 kali 4 ditambah minus 1 kali minus 2 ditambah 3 kali minus 8 ditambah minus 2 kali minus 2 ditambah minus 6 kali 1. Untuk korelasi leg J sama dengan 3, yaitu sama dengan hasilnya 2667. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.